kita juga mengatakan akan membahas tentang rangkap jabatan yang memang banyak juga disindir oleh netizen Bapak, follower Bapak. Tapi waktu itu nggak kesampaian, waktunya nggak cukup. Jadi kita janjikan episode berikutnya. Kali ini saya mau agak fokus ke sana, menanyakan ke Bapak tentang rangkap jabatan. Jadi di mana seorang pejabat tinggi negara, misalnya wakil menteri, harus menjadi komisaris atau apa gitu di jabatan lain. Orang mempertanyakan ini sejak awal kabinet dibentuk. Bahkan sebelumnya kabinet Pak Jokowi ini sudah mulai muncul. Nah, semakin kesini semakin banyak Pak Mahfud. Ya, dalam catatan kami Pak, setidaknya sampai hari ini ada 13 wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Nah, yang begini-gini di mata Pak Mahfud persoalannya apa? Apakah etik, hukum, atau etik dan hukum problemnya? Etik dan hukum. Etik dan hukum. Tapi mari kita mulai dari ini sebelum bicara soal hukumnya ya. Kita soroti masalahnya sekarang. Mengapa masyarakat sekarang mulai menyoroti ini secara lebih keras? Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu, terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, ya, TNI dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi, yang justru bisa merugikan BUMN, bisa. Abuse of power, ketidakadilan, korupsi terselubung. Korupsi terselubung. Nah gitu. Kenapa masyarakat nyorot ini? Kita lihat dari ketidakadilannya aja. Nanti kita lihat hukumnya. Take home pay-nya berapa coba? Saya punya data nih dari ICW, take home pay dari Fitra dan dari ICW itu soal jumlah komisaris di seluruh BUMN. Gini, akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Yang ini coklat, rich, dark chocolate. Nah, dari 263 ini, 53,9%. Atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN. Jadi 50% lebih itu merangkap jabatan? Merangkap jabatan di pemerintah dan di BUMN. Ini data ICW Pak ya, tahun data 2023. Lalu berapa uang yang dikeluarkan oleh negara untuk mereka? Ini ada data Fitra. Saya catat juga nih 2003. Fitra itu forum transparansi anggaran, kalau salah Pak ya? Iya. Coba ini, misalnya kalau kita lihat, dari Menteri Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina. Sekjen Kemenkyu. Iya. Berapa gajinya di Kementerian Keuangan sebagai pejabat eselon 1? Itu 90.505.000. 90 juta. Gaji sebagai Sekjen Kemenkyu. Tapi sebagai komisaris, setiap bulan dia, kalau di rata-ratakan ya dapatnya, setiap bulan itu 2.860.714.286 rupiah. 29 berarti 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Ini Sekjen. Komisaris Pertamina itu dapatnya setiap bulan. Tapi itu udah termasuk tunjangan, honorarium, dari tantim dan segala macam. Gitu. Itu sebanyak 2.865.000 setiap bulan loh Mas ini. Gila kan? Itu Sekjen Kemenkyu ya Pak ya? Iya. Kami punya datanya Pak Mahfud. Kami punya datanya grafisnya. Beberapa orang pejabat di Kementerian Keuangan, coba dilihat. Ini data Kementerian Keuangan itu ada 3 tadi. Ada data Kementerian Keuangan itu, ini Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi itu Sekjennya ini Wakil Menteri Keuangan itu 121,6 itu gaji dan tunjangan di Kemenkyu. Lalu sebagai komisaris PLN mendapatkan 2,1 miliar lah Pak. Itu dari honorarium, tunjangan, tantim, asuransi. Ini data Fitra ya Pak ya, tahun 2023. Lalu Sekjennya tadi Bapak sebutkan 90,5 juta, kemudian 2,8 sebagai komisaris. Dirjen Anggaran 90,5 gaji sebagai dirjen. Lalu komisaris Telkom dia dapat 1,8 per bulan. Gila ya. Dari tantim, tunjangan, honorarium semuanya Pak. Kemudian Dirjen Pajak Pak. Nah, Dirjen Pajak 123 besar nih, 123 paling besar Pak ya, Dirjen Pajak ya. 123,2 sebagai gaji dirjen, lalu
komisaris PT SMI itu 2,8 per bulan dari total Dantim. Luar biasa Pak pendapatannya. Ini yang Pak Mahfud sebutkan bahwa ketidakadilan. Jadi sebulan kalau dihitung setahunnya itu kira-kira kan 35 miliar, 30 sampai 35 miliar. Selama setahun ya. Kali 12 berarti ya semua. Iya, setahun. Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak 200 juta. Karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain. Itu mungkin kunjungan dan sebagainya, itu kan ada uang jalannya. Itu paling banyak 200 juta. Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak 2,4 miliar. 2,4 miliar ini bisa 35 setahun, miliar. Setahun. Jadi itu menteri dengan tambahan-tambahan tunjangan dan segala macam itu 2,4 miliar. Iya, setahun. Setahun. Saya contohnya.